what do you do? Ternyata gue bisa juga bahasa Inggris. Bagus sih, bagus. Masa sih? Iya, bagus. Oh iya, makasih. Untuk sebuah conversation. Oh ya. Mantap. Jadi kalau untuk sebuah conversation, yes, saya bagus ya. Ya. Tapi kalau untuk sebuah puisi bagaimana? Belum ya? Ya, ditingkatkan lagi aja. Ditingkatkan lagi, ngeri kan? You know what I mean when I look at you. Yes. You know you really how. Untukmu. I know my teeth is only 3. Even my teeth is only 3. Yes. I have a lot of full of love. Oke, terima kasih pokoknya sering banget kalau untuk berpuisi dengan bahasa Inggris. Yes. Oke. Berarti nanti kalau misalkan sekali lagi Insaga ataupun Sastra Sompilan mengundang Mas Dandi itu mau ya? Mau, sangat jelas mau banget. Tapi pakai bahasa Sanskerta. Oh boleh. Oh boleh. Oke. Bahasa Batu boleh nggak? Oh ya serius bahasa Batu. Di sini ada bahasa Batu. Oh, gitu. Karena apa? Bahasa Batak. Batu itu di sini bisa berbicara. Itu lewat musiknya Dr. Mehmet Khairul Slamet. Nah jadi hati-hati. Nanti belajar sekalian ya. Kita belajar bareng. Terima kasih Mas Dandi udah datang di acara Sastra Sompilan hari ini. Perform juga di depan teman-teman semua. Thank you very much. Much. You know what I mean, man? It's everything is not good, man. You know what I mean? It's very cool, man. Gue cuma bisanya itu doang. Mantep, man. Oke. Kakak Ana nggak mau memulainya diskusi kita. Kakak Ana diem aja. Apa Kobam aja yang akan memulainya? Oke. Sebelum Kakak Ana maju ke depan, tadi kita udah lihat yang namanya acara teatrikalisasi Andro. Nah, sekarang ini kita akan diskusi dan talk show sedikit dengan narasumber Ibu Kun Supriyatmi SPD. Cun, oh bukan pakai K ya, maaf. Berarti Cun Supriyatmi Sarjana Pendidikan. Dia adalah seorang penulis, guru bahasa Inggris, dan kepala sekolah di SMP di Bantul. Kemudian juga narasumber kita selanjutnya adalah Dr. Anda Siti Nikandaru Khairina. Dia guru bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Jawa SMA, guru teater SMA, dan juga wakil kepala sekolah bagian kesiswaan SMA, dan juga dosen saya. Kemudian moderatornya adalah Mbak Ana Ratri. Dipersilahkan Mbak Ana untuk memasuki tempat dan hidangannya. Oke. Ibu Rina, kami persilahkan dengan narasumber Ibu Sun ya Bu. Aduh Bu, suka ini Bu, malu Bu. Dipersilahkan. Benar ya Bu Ana ya. Cek satu, oke. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Tiba saatnya kita untuk guru bahasa Inggris dan juga seorang penulis puisi ya. Guguritan juga enggak? Guguritan juga. Oke. Kemudian yang kedua, ini perlu diperkenalkan enggak? Kita semua udah tahu siapa beliau ya. Mbak DRA Siti Nikandaru atau Cemrina. Beliau adalah pengajar di SKB, juga SKB Kota, juga seorang teaterawan, sutradara, pokoknya rangkap-rangkap banyak sekali.
dan SMA 4 ngajar teater di mana-mana juga. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Sastra pendidikan mungkin nanti Bapak Ibu semua akan menanyakan atau ada yang ingin bertanya tentang sastra. Di sini saya lihat tadi ada Pak Bibit. Pak Bibit mana ya? Pak Bibit juga ingin tahu banyak tentang sastra. Saya rasa nanti kalau ada pertanyaan Pak Bibit boleh di sini, monggo. Teman-teman yang lain juga saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Temanya menarik sekali, sastra pendidikan dalam nuansa religi. Sastra pendidikan, pendidikan sastra. Ini kalau dibolak-balik kira-kira sama nggak? Sastra pendidikan dan pendidikan sastra. Kayaknya beda ya. Saya kepengen tahu dari Mbak Jun nih, tentang istilah itu. Kalau dibolak-balik rasanya gimana Mbak Jun? Dibolak-balik orang gosong Mbak. Selamat malam semuanya. Ya, kalau dibolak-balik kita ya beta gosong. Jadi tentu saja kata-kata itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia akan bermakna nanti tergantung gandengannya siapa gitu. Ketika sastra pendidikan dengan pendidikan sastra ya meskipun dua kata yang disandingkan ini ngarep dan murid itu nanti ya jadi artinya beda. Misalnya kalau pendidikan sastra itu ya kuliah ada jurusan pendidikan sastra, pendidikan bahasa. Jadi kita mempelajari sastra yang nantinya kalau pendidikan sastra ya dalam konteks di luar negeri yang nantinya itu membekali mahasiswa itu untuk bisa menyampaikan sastra itu dalam dunia pendidikan. Jadi besok bakal ya jadi guru. Beda kalau yang jurusan sastra murni. Kalau sastra pendidikan sebetulnya sastra itu tidak usah diajarkan di pendidikan, memang secara pasti akhirnya ke pendidikan juga. Karena kalau misalnya di pelajaran kita ada macam-macam genre teks gitu ya, kita ketika bicara tentang narratif misalnya nantinya pasti akan ditanyakan pesan moralnya apa. Jadi ketika sastra itu dalam sebuah karya sastra pasti ada pesan tentu pesan yang baik yang akan disampaikan. Nah kan kira-kira budet bahasanya ya ben tambah bingung. Kalau menurut Mbak Rina nih, kalau dibolak-balik gimana nih? Kalau pendidikan sastra lebih ke balance. Kalau pendidikan sastra lebih ke balance. Jadi antara seperti dunia saya yaitu guru kepada siswa atau anak didik. Jadi mengajarkan sastra berupa karya-karya sastra, puisi, drama, kemudian cerpen, novel dan sebagainya. Antara ada dua, guru memberikan pengetahuan kepada murid, begitu. Kalau sastra pendidikan lebih kepada materinya, jadi bahan-bahan sastra yang memuat banyak keteladanan, kemudian petuah-petuah ataupun yang dapat dimanfaatkan positif pada anak didiknya itu disebut sastra pendidikan gitu. Oke, terima kasih Mbak Rina. Mbak Rina lagi, tolong disampaikan kepada kami ya, sastra pendidikan di tempat Mbak Rina, mungkin di SKB itu diajarkan enggak tentang sastra? Ya, saya mengajar karena saya memang sudah berkomitmen imbang formal dan juga berkesenian, maka saya memilih sebagai honorer. Jadi saya bukan pegawai negeri ataupun saya tidak memilih sertifikasi agar punya banyak waktu berkesenian maupun mengajar. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa mengajar di SKB Kota, saya mengajar bahasa Indonesia. SKB Kota juga objeknya lain-lain dengan berbagai macam latar belakang. Bahkan saya mengajar juga pada tahanan. Jadi saya juga mengajar di LP, lembaga. Itu mengajar sastra juga? Sastra. Saya mengajar bahasa Indonesia terdiri dari 3, yaitu tata bahasanya, kemudian kemampuan berbahasa untuk mengarang, kemudian kesastranya. Kalau saya juga mengajar di SMA 4, SMA negeri yang cenderung mereka memangnya bagus, daya tangkapnya luar biasa, cepat.
saya mengajar bahasa Indonesia, khususnya sastra, dan menangani lomba-lomba, lomba monolog, lomba puisi, lomba drama, gitu di FLS2N. Kemudian saya juga ke Lentera Pasopak, itu nama teaternya. Setahun pentas 3 kali. Tapi ini karena vakum, karena COVID ini sudah 2,5 vakum ya. Jadi saya menemui di pesta terakhir tahunan, kemudian di promosi sekolah untuk teaternya, kemudian ada patra jasa itu untuk awal pengenalan pendalaman karakter melalui teater untuk anak. Ada satu lagi yang memang saya guru terbang kemana-mana. Jadi yang satu lagi adalah SMA Perak. Ini SMA yang nakal sekali memuat murid-murid yang sudah drop out ke sana-sana atau kelitih atau ada berbagai masalah. Kalau dia lebih ke senang drama. Jadi drama-drama kehidupan yang bisa memberi teladan untuk dia lebih baik memikirkan masa depan, gitu. Cukup panjang ya. Karena ini Mbak, bukan cukup panjangnya, karena jenengan memang kemana-mana, jadi kita dengerinnya seneng aja. Ngajarnya kemana-mana juga gitu. Mbak Rina, kalau pementasan drama tadi di baik di LP maupun di SKB maupun di mana-mana, itu rata-rata biasanya orang-orang itu seneng main saja, seneng berperan, seneng di casting, tapi tidak ketertarikannya pada dunia tulis-menulis, membuat naskahnya misalnya, itu tidak begitu menarik. Apakah di tempat itu juga demikian? Kita harus patuh pada kurikulum dan SKKD. Ya, jadi kompetisi dasar saya selalu di poin-poin itu. Jadi mereka suka tidak suka harus ada mengarang, harus ada menerjemahkan, mengapresiasi karakter orang di drama, di novel, bahkan membuat puisi. Dunia IT, media sangat membantu saya ketika COVID. Jadi ada, kalau guru itu harus menyiapkan namanya RPP ya. Ya, RPP. Apa dulu? RPP. Rencana. Jadi saya sangat mempergunakan itu dengan maksimal. Ketika luar jaringan dan dalam jaringan daring, saya memberi instruksi untuk di Google Classroom maupun WA Group itu, saya suruh membuat video tentang misalnya ketika 17 Agustus kita kan di rumah saja, saya buat pidato lah 17 Agustus yang sedikit mengandung keinginan kamu sebagai milenial. Ada, cukup 5 menit. Mereka mengirimkan video-video itu dengan lantang gitu, dan seperti tersalur, baik di SKB Kota, SMA Perak apalagi, ya brutal dikit tapi mereka masih patuh. Kemudian SKB Kota rancang sekali karena ada ibu rumah tangga, ada pembantu rumah tangga, ada tahanan, jadi mereka macam-macam kondisi untuk mewarnai. Itulah yang membuat saya senang memilih, memang itu pilihan tempat-tempat belajar yang pilihan saya. Artinya selain mereka bermain, kalau tadi kaitannya sama teater dan monolog tadi, artinya selain mereka berperan, mereka juga tertarik untuk menulis atau gimana? Selain wajib loh ya, selain wajib. Sangat tertarik, bahkan ada satu murid disabilitas. Saya ada namanya dia. Itu mengirimkan novel pada saya dan saya adalah editornya. Itu di SKB Kota kelas 12 lulus saat ini. Tunarungu. Maka dia mengoptimalkan pada karya novelnya, ngepop sekali. Saya sudah 2 tahun ini menjadi editornya. Saya pernah membaca dan dipentaskan itu karyanya Bu Rina ini yang monolog tentang ibu rumah tangga itu sederhana, tapi tidak sederhana, itu dalam dan luar biasa sekali itu. Tepuk tangan dong buat Mbak Rina, itu karyanya luar biasa sekali. Karya monolog dia yang pernah dipentaskan di sini. Saya kepada Mbak Jun sekarang. Kalau di sekolah ketertarikan
anak-anak untuk mempelajari sastra atau literasi di tempat Mbak Jun seperti apa? Kalau di tempat saya ini kan kemarin masih beberapa waktu lalu daring ya, kuring beberapa kali masuk, kemudian daring lagi, sekarang mulai luring lagi. Terus terang saya di sekolah yang sekarang ini baru, dan itu apa ya, kondisinya sangat berbeda dengan sekolah lama saya. Jadi kalau di sekolah baru saya ini tidak pernah punya kekhawatiran untuk turun rankingnya, karena sudah ranking terbawah. Jadi mungkin perlu saya beri gambaran di sini. Jadi siswa di sekolah saya itu ada 376 siswa, 61 siswa itu termasuk inklusi ya. Nah, jadi inklusinya itu ketika saya pertama datang ke sana, ini disodori oleh guru BK. Ibu, ini daftar nama siswa yang masuk kelas inklusi itu ada 32, sekitar 32 siswa. Terus saya cek, oh ini yang sekitar hampir 30 itu kelas 9, yang kelas 7 dan 8 itu hanya 2 orang dan 3 orang. Oh saya senang, oh Pak ini berarti karena adanya program zonasi ya, jadi kita dapat murid yang bagus-bagus, inklusinya cuma sedikit yang kelas 7 8. Beliau bilang, bukan begitu Bu, itu karena kita belum melakukan assessment. Nanti ketika di-assess itu bisa jadi akan sama banyaknya. Ternyata kemudian kita melakukan assessment pada 40 siswa yang kita pilih, kan biasanya yang sudah hafal gurunya yang begini-begini, nanti kita pilih assessment. Itu ternyata yang masuk kategori rata-rata bawah itu hanya 3. Selain itu ada slow learner dan retardasi mental sedang. Berarti setelah di assessment Iya, banyak itu juga ya? ketemu sekitar 30 lagi. Jadi sekarang posisinya 61 siswa yang seperti itu. Jadi kalau kita akan support mereka untuk secara akademik sama dengan yang lain, itu tentu Tidak akan bisa. ya nanti perusahaan TKP gurunya stres. Jadi kita melakukan terobosan di sekolah. Nah, untuk itu kita ada gerakan yang namanya Lini Masa. Lini Masa itu literasi, inovasi, dan seni agar bermanfaat bagi sesama. Jadi memang untuk literasi dan seni itu kita jadikan basis, karena memang dilihat dari input anak-anak tidak seperti sekolah-sekolah lain. Jadi harus ada terobosan. Kemudian untuk menarik minat mereka, kita berencana tahun ini akan menerbitkan 2 antologi, yang satu buburitan, satu lagi antologi puisi. Kalau tahun lalu sudah menerbitkan 1 antologi puisi karya siswa. Ya, jadi kita support mereka, nanti kita akan berikan workshop untuk penulisan ya. Kemudian nanti hasilnya itu akan kita cetak jadi buku, yang mereka juga punya kebanggaan. Jadi memang perlu sentuhan yang lain, yang lebih lebih humanis begitu, agar untuk melejitkan potensi mereka. Menangani anak-anak inklusi seperti ini tentu saja menguras tenaga dan pikiran ya. Kiat-kiat panjenengan untuk tetap memajukan sastra di sekolah jenengan dengan anak-anak yang seperti ini, ada kerjasama dengan pihak-pihak lain atau seperti apa? Ya, jadi kalau hari Jumat kita ada namanya kegiatan MSCL, kadang-kadang olahraga, kadang-kadang bersih lingkungan, kadang-kadang memunculkan, kita tampilkan anak baca puisi karya mereka. Jadi setidaknya biar mereka punya kecintaan terhadap seni dan budaya. Kemudian untuk kegiatan literasi, jadi jangan dibayangkan bahwa ketika kegiatan literasi di pagi hari itu mereka bisa membaca buku. Kalau di sekolah saya yang lama, mereka baca buku sekian 15 menit itu jalan. Jadi untuk sekolah baru saya ini harus pintar-pintar. Jadi mungkin kita harus membuat ringkasan atau memilihkan. Jadi tidak harus berbentuk buku. Jadi mungkin kita harus bikin ringkasan, kemudian di print dibagikan ke mereka, atau kita bikin kalau juga terlalu ini ya, semacam poster, itu kan sederhana. Jadi sangat disederhanakan, kemudian kita share untuk mereka baca semacam itu. Jadi itu untuk menimbulkan kecintaan mereka. Jadi kita sastranya bukan hanya sastra Indonesia ya, jadi kita juga melatih mereka juga untuk mocopat.
Jadi di situ kan itu berbasis sastra juga, ada guru lagu, guru bilangan dan sebagainya. Jadi kita memang mendatangkan pelatih. Karena kalau semua ditangani guru kan tidak semua guru apa ya, jadi iso nih biar ada nuansa lain juga, buat referensi juga. Jadi kita memanggil pelatih dari luar, bukan hanya bidang sastra, lebih jauh kita juga untuk bidang-bidang seni yang lain kita juga mendatangkan pelatih dari luar. Ini kita buat untuk kegiatan ekskul. Jadi termasuk RPL SSN ini sangat apa ya, menjadi wadah untuk kreasi anak-anak sebetulnya. Jadi kita pun sekarang lagi betul-betulnya untuk melatih siswa untuk ikut FLSSN juga. Terima kasih Mbak Jun. Nah, sebenarnya terobosan-terobosannya sudah dilakukan, Mbak Rina juga sudah sedemikian rupa mengaplikasikan sastra ke dalam bentuk-bentuk ya teater, ya monolog dan lain sebagainya. Di sekolah Mbak Jun juga sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan. Pertanyaan saya, apa sih manfaatnya belajar sastra untuk kehidupan ini? Ada nggak manfaatnya untuk peradaban bangsa ini, peradaban manusia? Kalau menurut teman-teman yang ada di sini, penting nggak sih sastra itu ada ininya nggak? Ada manfaatnya nggak? Untuk apa sih belajar sastra itu? Ah, itu Joni, dia lewat puisi kalau Melayu cewek itu. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar sastra? Ayo Mbak Juni. Jadi sastra ini menurut saya yang sangat banyak manfaatnya, terutama dalam peradaban manusia ya. Jadi lewat sastra ini kan kita bukan hanya bisa menyampaikan imajinasi, tetapi kita juga bisa menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai kepada generasi, bahkan generasi jauh nanti di setelah kita. Jadi kan sebetulnya mungkin yang disampaikan itu hal yang sama, tetapi bagaimana cara menyampaikan, nah itu kan itu yang menjadi nilai poin plus. Nah, jadi itu harus ya ada gaya bahasanya, harus bagaimana sehingga bisa membidik tepat di jantungnya. Nah, ini dia John, belajar ya John. Jadi yang disampaikan mungkin sama, tapi cara Mbak Ana menyampaikan dengan cara Mbak Rina menyampaikan kan berbeda, nanti gayanya beda. Mau bilang I love you aja kalau sudah disentuh dengan puisi beda lagi gitu kan ya. Kalau Mbak Rina, penting nggak sih belajar sastra itu? Sastra nggak hanya puisi ya, segala macam. Secara umum untuk siswa, saya mengajar hampir sudah berapa tahun ya, mulai dari lulus 32 tahun 32 tahun mengajar. Saya bisa menandung bahwa siswa yang menyukai sastra, menyukai saja membaca, menikmati, maupun yang aktif menulis, lebih berperilaku budi pekerti halus. Menikmati saja. Yang menikmati maupun terasah bakatnya untuk menulis. Sebentar. Menikmati sastra, menikmati saja itu sudah membuat hati kita berperilaku halus. Jadi kayaknya kita perlu tepuk tangan untuk kita semua deh. Kita semua penikmat sastra di sini. Iya, kayak bimbingan konseling aja, berbudi pekerti halus ya. Ngerti subosito, saya juga mengajar bahasa Jawa. Jadi itu kalau yang anak bandel itu seperti karang yang harus dicairkan ya, dengan apa, dengan guritan, dengan mendengarkan tembang-tembang Jawa, lumer. Itu menyentuh hatinya Ya, gitu. guritan, lagu Jawa. Ya itu untuk murid ya. Kalau untuk guru atau untuk secara pribadi untuk orang yang senang sastra, kita berkecimpung aktif maupun hanya menikmati, lebih ke arah mendapat pencerahan. Kita membaca novel, membaca ataupun berkarya, puisi-puisi kita atau cerpen kita itu yang merupakan tumpahan. Ya, bisa pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain, kan bukankah itu sebagai contoh-contoh keteladanan yang bisa berasal dari imajinasi, ya, bisa membuat kita berinspirasi ataupun berapresiasi untuk masa depan. Gitu.
banyak sekali ternyata manfaat mempelajari sastra. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jun dan Mbak Rina. Mereka jadi belajar tentang bahasa, kognitif, kepribadian, sosial, terus menumbuhkan budi pekerti yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi. Sekarang saya mau tanya, perkembangan sastra hari ini, pujangga hari ini. Kalau dulu banyak karya-karya sastra yang dikaji sampai sekarang, padahal itu karya zaman babat, zaman serat, itu kajiannya sampai sekarang masih bisa dikaji dan itu menarik sekali, menandakan kedalaman karya itu. Kalau sastra yang sekarang, menurut Mbak Jun gimana? Ada nggak yang kalau nggak sekelas paling tidak searah lah dengan tujuan mereka gitu? Tentu saja ada, karena setiap zaman itu kan gaya bahasanya berbeda-beda. Kalau zaman dulu kan tidak to the point, pakai kiasan-kiasan. Kalau sekarang kan langsung tembak apa adanya begitu. Kalau puisi tetap pakai metafor. Iya, tetap pakai, tapi tetap ya mungkin akan agak beda. Oke. Kedalamannya, gayanya beda, pilihan katanya beda. Kalau Seperti tahun 1927 tadi dikatakan sampaikanlah kebenaran hatimu dengan lirik dan jernih, gitu tadi ya Mas Dadi. Antara lain kan terjemahnya begitu. Kalau zaman dulu mungkin seperti itu, jadi serba halus. Kalau sekarang kan tidak harus yang halus-halus. Kalau perlu tegas itu baru poin. Karena peradaban itu berjalan. Ya, karena misalnya kalau kita lihat lagu-lagu yang sekarang, kalau sekarang kan gaya-gaya ketika dalam lagu-lagu kan itu akan pilihan katanya kan sedikit berbeda lah dari zaman ke zaman itu ungkapannya itu beda. Tetap ada perbedaan meskipun pakemnya ada lagu sing apik di jadi ya tetap ono dulu lagu itu ada rimanya. Tapi ya itulah yang seni-seni populer seperti lagu-lagu campur sari kan akan beda. Kalau sairnya ya, lagunya kan saya nggak bisa bikin. Biasanya saya ngerungoknya itu kadang-kadang agak risih dengan gaya-gaya bahasanya. Karena Mungkin vulgar ya? karena aku kira semua gaya bahasanya beda. Karena vulgar. Zaman biar kita ngeloknya kepada anak, misalnya agak nggak sopan, kita cuma lirik senyum, ngerti. Kalau sekarang harus kita secara verbal, misalnya begitu. Nah, peran sastra di situ seperti apa? Nah itulah kita mungkin ketika di dalam dunia pendidikan, kalau di sekolah ya, mungkin kita akan memilah-milah lagi. Misalnya ya, gampangannya yang sekarang kayak di sekolah saya yang di pedesaan itu kan lebih banyak mereka mendengarkan lagu-lagu gitu, membaca buku-buku yang itu kayaknya belum kalau di desa pinggiran. Nah itu nanti ketika nyanyi di sekolah itu kadang-kadang liriknya sing rada delewer-delewer itu mungkin perlu kita wahi, misalnya lagu apa ya, pamer bojo gitu misalnya, jadi diwai dari pamer sekolahku gitu, misalnya disesuaikan dengan itu kan. Padahal Pak Otok senang pamer bojo ya. Bojoku nomor loro. Ora bojo loro lho ya, bojo nomor loro. Iya Pak Otok ya. Dalam lirik-lirik lagu itu kadang saya rada risih karena kadang nggak klop. Mungkin nggak lagu ini rada susu selak kudu pentas waktunya. Misalnya yang lagu pamer bojo itu misalnya kita duduk. Saya nggak bisa Mbak. Dudu wangi mawar sing tak dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku wong wangi kok disawang gitu loh. Misalnya wangi iki sing hubungannya dengan irungku ngono lho, karo golek nek sing mripatku iki yo abang mawar ngono misalnya. Dadi aku iki sono kok sing karena enggak klop itu lho. Mungkin karena saya kan masih gaya lama, nek sing jenenge wangi iki hubungannya karo irung, kalau yang hubungan karo moto iki mungkin warna merahnya gitu. Kan itu lagunya dadi dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku. Rada ora klop gitu. Kemudian pertanyaan nggak apa-apa. Kemudian justru di situ Mbak pertanyaan saya. Sing bayang ngomongnya payu,
dan itu sangat-sangat dekat di telinga kita gitu loh, karena sabutino dibun gitu kan. Peran sastra di situ kan rasanya menjadi nggak bagus gitu kan. Ini gimana seorang sastrawan menyikapi hal seperti itu? Kita cuma risih saja atau seperti apa atau kita bisa mencontohkan kepada anak-anak kita di sekolah, ini loh sastra yang bagus itu seperti ini, kalau lirik lagu yang seperti ini ya ini begini, itu masuk dalam kajian sekolah nggak kayak gitu? Kalau yang intrakurikuler saya nggak ngerti ya, saya nggak ngajar bahasa Indonesia soalnya. Tetapi ketika saya di ekskul, memang kita contohkan misalnya ya seperti itu. Jadi misalnya gini, nanti paling awal nanti anak memang diberi temanya orang yang cinta-cintaan. Baca SMP ngomong cinta-cintaan, kok akhirnya ya mau mulai gaduk gitu loh. Misalnya begitu. Jadi sampai sekarang gaduk banget loh. nih. Jadinya biar temanya itu yang netral, jadi mereka lebih apa ya, penyampaiannya, jadi pemilihan yang akan disampaikan dulu mungkin kalau kalau cinta monyet terus ada bicara cinta misalnya begitu. Kalau lewat sekolah itu lebih bisa terkontrol maksudnya gitu ya Kak. Jadi gimana Mbak Rina? Kalau ini Mbak Rina kan ngajarnya di SKB, jadi mungkin lebih ini lagi. Ini seperti studi banding atau kualitas karya-karya sekarang masa kini ataupun yang dulu. Saya mungkin bisa ambil yang fix ya, yang pasti lebih berkualitas yang dulu. Walaupun IT atau teknologi media memang bisa menjadikan puisi tampilan apapun bagus secara gambar. Tapi kalau mutu kualitas ada dulu. Bahan-bahan apresiasi kita masih Khairil Anwar, Indra, Taufik Ismail, masih seperti itu kurikulumnya. Kembali ke itu. Yang baru-baru tidak, yang baru-baru saya sisipkan saja untuk ke arah milenial. Kebaruan tentu inovasi tentu saya berikan di luar silabus agar mereka tidak ketinggalan jalan. Boleh dikata sekarang begini, contohnya era lagu dengan kata-kata pilihan yang apresiatif sastra itu sudah mandek di tahun 80 ke atas, sudah lagu-lagunya recycle semua, plus kemudian lagunya Raisa kan sudah recycle, dia nyanyi Diana Nasution, kemudian Tina Nasution dinyanyikan yang baru lagi, jadi memang kurang pilihan kata kurang pendalaman. Kalau lagu-lagu religi memang mencuat siapa? Almi misalnya. Kalau itu memang secara komersial ada itu yang Anissa ya. Bisa sabar Ya, memang ada yang dulu. Kalau religi lebih terkontrol. lebih terkontrol dan punya banyak peluang secara komersial sekarang. Ya. Jadi kalau sastra dalam nuansa religi ini, menurut Mbak Rina, dalam hal ini puisi ya, masuk pertanyaan saya, puisi religi, menurut Mbak Rina gimana? Puisi religi kalau zaman dulu kan Taufik Ismail dinyanyikan oleh trio Bimbo ya. Itu sangat luar biasa ya. Hampir di setiap syawalan selalu ada. Kemudian ada Antri, kemudian Opik ya. Saya pikir kalau sastra religi sama berkualitas dari masa dulu sampai sekarang itu tergantung eranya, sangat bagus inovasi dan Jadi sastra untuk khusus religi. Sastra adalah salah satu cara dakwah seorang sastrawan dengan media sastra. Boleh diberikan demikian ya? Betul. Mungkin dengan lagu Ada Sajadah Panjang menjadi orang menjadi terketuk, rajin sholat 5 waktu. Nah, tidak. jadi sastra bisa menjadi, kalau nggak boleh dibilang petunjuk, tapi bisa menjadi penunjuk arah ya untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi.
Monggo kalau ada yang mau bertanya tentang sastra, satu ada dari Pak Oka. Terima kasih Pak Oka. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya ke pertanyaan, saya pengen tahu Mas yang Dandi ya? Dandi apa Bang? Dandi ya? Mas Dandi, tadi puisinya itu puisi apa ya? Aku bahasa Inggris gak dong? Saya pengen tahu Mas Dandi nanti bicara di sini sebentar. Bagaimana ketertarikan anak-anak muda terhadap sastra yang sastranya berbahasa Indonesia dan sastranya berbahasa Inggris? Apakah ini mempunyai ketertarikan yang berbeda atau gimana ya? Tapi kita ke Pak Oka dulu. Monggo Pak Oka, silakan maju ke depan Bapak. Matur Bu. Saya hanya akan apresiasi karena kita sebenarnya sesama guru. Yang pertama saya melihat judulnya ini sangat variasi sebenarnya. Sastra diletakkan di depan, kemudian pendidikan. Berarti sastra untuk membangun manusia, mendidik manusia. Kalau sastra diletakkan di depan, pendidikan sastra. Berarti mereka berdua dalam proses belajar mengajarnya itu mendidik anak-anak supaya bersastra. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan sebuah ikon pesan yang namanya religi. Itu akhirnya lebih hebat lagi. Ya. Apresiasi saya begini, sastra sepanjang yang saya kenal adalah sebuah ekspresi bahasa disampaikan secara indah, kemudian bisa dinikmati dan kemudian menyentuh hati. Dari situ kemudian muncul akhirnya kesadaran-kesadaran baru karena oleh sastra itu. Asdrafi sebenarnya juga sastra. Dia menampilkan visual gambar untuk membahasakan sesuatu secara indah dalam bentuk visual, itu sastra. Jadi sastra adalah sebuah keindahan. Kalau panjenengan ini kemudian akhirnya menjadi bagian dari dunia pendidikan untuk berbicara keindahan, spesifik bahasa, ini adalah mulia. Jadi panjenengan adalah mulia. Artinya termasuk garwa panjenengan itu mulia sekali. Soalnya aku kayak kritik wadikai. Berikutnya begini, saya justru ingin sharing kepada panjenengan. Anak-anak tadi dari SMA Kolombo, kemudian didampingi oleh senior-senior dari kelompok apa Mbak Lina tadi? Teater Amperta SMA Kolombo. Itu yang SMA-nya. Oh ya, Iya. Sri Kandi Pendopo Dalam. Oh, Sri Kandi Pendopo Dalam dari berbagai kelompok teater. Oh, enggak benar. Anyar ya. Kemudian ada Mas Faat, itu guru saya bahasa Jawa. Ya. Ternyata iso nuling ya, dan rombongannya. Mereka sedang bersastra dengan musiknya. Nah, saya ingin sharing pada panjenengan sekalian, ketika sastra kemudian disentuh religinya, itu kira-kira letaknya di mana? Tadi sudah ditampilkan, ya. Saya percaya bahwa proses mereka tidak hari ini kemudian sesuk berubah terus poso 40 dino. Nah, ya. Tetapi minimal bahwa proses ini akan menumbuhkan kesadaran kelak. Ya. Sehingga kemudian panjenengan yang sudah sekian puluh tahun, tadi gurunya berapa? Mengajar. Iya. 32 tahun. Lama Pak Oka? Ya pokoknya Bujur 31. Besar udah pensiun. Oh iya, terus iya. Maksud saya begini, maksud saya bahwa mereka ini kita ingin dengar kira-kira ketika anak bersastra kemudian ada perubahan apa, dan kemudian tadi gurunya mengatakan bahwa dengan sastra kemudian muncul kehalusan budi, dengan sastra mungkin bisa bertoleransi, dengan sastra mungkin kemudian ketika ia menjadi seorang pemimpin, kira-kira kemudian dia mampu untuk membangun bangsanya secara lebih arif. Saya kira begitu, ditambah dengan religion.
kira-kira contohnya piye? Ketika bahwa sastra itu kemudian menyentuh religinya, kemudian muncul perilakunya. Ngaten mawon rumiyin. Terima kasih. Tepuk tangan kok. Tepuk tangan untuk Pak Oka. Tadi harusnya kursinya tambah 1, Pak Oka ada di depan sini tadi ya. Beliau juga guru. Guru SMA 1. Guru SMA 1. Tapi beliau pernah jadi narasumber juga di sini. Oke. Anu ya, korelasinya bagaimana gitu ya Pak? Oke, saya ambil yang Qasidah Al-Barzanji. Bersujud, sujud, bersujud, sujud, bersujud. Semoga dari getaran, tapi ya banyak yang ngomong tadi ya, kalau orang konsen itu bisa juga menyuruh orang untuk, karena ini Islami ya, menyuruh sholat. Dari kata-kata itu bisa ketika orang itu mendapat pencerahan, dia akan terketuk hatinya untuk melakukan kewajibannya. Begitu, itu hanya satu sampel. Kemudian ada juga kalau lantunan itu didengarkan syahdu, punya getaran di hati, mungkin bisa menetes air mata kalau kita sangat menghayatinya. Begitu. 2 contoh itu saja akan menyadarkan langkah-langkah lanjut untuk kehidupan rohaninya sehat. Seperti itu. Jadi kesadaran Al-Barzanji, Lautan Jilbab. Lautan Jilbab memang sudah tidak otentik. Kalau saya ketengahkan semua ya, jam-jam. Saya ambil yang saripati yang sesuai dengan zaman sekarang, ya. Tanpa ada kekerasan, ada aliran keras tidak saya masukkan di situ, atau politik. Saya ambilkan bait-bait yang indah, yang mencoba memvisualisasikan dengan hadroh. Jangan ditanya loh, mereka baru pertama kali ini membawa rebana. Jadi yang ahli hanya 2. 1 Ais, 2 Mbak Patmi. Ibu-ibu yang lain itu baru pertama kali bawa rebana dan latihannya 2 kali bersama-sama. Itu hanya latihan seminggu yang saya katakan itu. Tapi memang karena kerap pentas itu jadi sudah gampang setelane begitu ya. Oke Pak. Saya menambahkan bahwa religi itu kan lebih luas dari agama gitu deh. Jadi bahwa religi itu bukan melulu agama tertentu. Jadi religius itu beda kalau nanti terjemahnya macam-macam. Seperti ketika saya membacakan puisinya Pak Oka misalnya, itu kan ada bersumber dari idiom-idiomnya. Di sana banyak yang pakai yang istilah dari Hindu gitu ya, misalnya ada Atman, Jiwatman dan sebagainya. Kalau saya saya perhatikan ketika puisi-puisi religi itu cenderung dia menyampaikan sesuatu itu dengan lebih pilihan katanya itu lebih tenang dan lebih jernih. Jadi seperti yang dituliskan oleh Irman tadi, ya, sampaikanlah kebenaran hatimu dengan lirih dan jernih. Jadi cenderung seperti itu, sehingga ketika kita membacakannya maupun kita mendengarkannya itu lebih dalam menyentuh ke hati. Misalnya ketika saya mendengar Gayatri Mantra Pak Oka, saya itu pernah ketika kadang-kadang saya dengarkan untuk pengantar tidur dan saya itu tidak tahu arti. Japri, saya paksa, memang agak saya paksa. Sebagai pancingan gitu ya. Lomba ikut puisi waktu itu, puisi Oktober 28 Oktober pemuda semangat milenial. Paksa juga. Sebenarnya kalau dari guru sih saya sih kerap juga, karena di depan ada sawah, di depan ada selokan. Coba kamu di situ buat puisi singkat, atau kamu menemukan kata-kata puitis apa di tempat itu, pancingan ini, gitu ya. Saya harap kamu bahasa Inggris tidak hanya memvisualisasikan membaca, tapi besoknya adalah berkarya dalam judul-judul bahasa Inggris yang
apresiatif sastra. Gitu ya. Ya, semoga malam ini ada seorang calon sastrawan muda dengan adanya diskusi ini. Mbak Jun, statement terakhir buat diskusi kita, monggo silakan. Untuk generasi muda. Ya, baik. Untuk generasi muda termasuk Mas Dandi, sebetulnya untuk menulis ini banyak workshop saat ini sedang dilaksanakan juga oleh Dinas Kebudayaan. Ya, ada workshop penulisan puisi, penulisan cerpen, penulisan cerita, sandiwara radio, banyak di waktu-waktu ini. Mungkin cuma clickbaitnya Dinas Kebudayaan, dan di Asdrafi ini juga setiap saat ada kegiatan sastra dan macam-macam masih Silahkan datang ke sini. Di Unsrat juga ada unit studi sastra dan teaternya UNY itu dekat. Salah satunya itu. Nanti menghubungi Bu Rina ini sudah nanti Beres ya? Beresnya beres mandi. nanti mentornya dari Asdrafi. Tepuk tangan untuk Asdrafi. Matur suwun Mbak Jun, matur nuwun Mbak Rina. Mungkin setelah tadi ada pendidikan untuk anak-anak, pada saatnya nanti kita juga akan ada gini, kita seringkali mengapresiasi pertunjukan, tapi kita belum pernah melakukan mengapresiasi penonton. Jadi yang dididik nggak hanya yang ada di atas panggung atau yang akan menulis, tapi yang dididik penontonnya juga. Bisa, itu menarik sekali kan? Nanti menjadi tema berikutnya. Jadi kita mengapresiasi penonton nanti pada saatnya. Mana yang ngantuk, mana yang enggak ya? Karena audiens dari sastra itu orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang menyukai sastra. Tidak semua orang bisa menikmati sastra. Sastra kalau dangdut pasti tanpa disuruh goyang semua ini. Tapi sastra butuh perenungan yang luar biasa, butuh konsentrasi luar biasa. Dan ini harus dididik. Kalau tidak, percuma ada pertunjukan sastra, karena ini hanya akan berlalu begitu saja. Inilah Indonesia. Ya ini, ya seperti ini. Baik, sebagai closing dari saya, selamat untuk teman-teman yang akan menjadi calon penulis yang tadi akan daftar ke Insaga untuk jadi penulis ya, Mas Mahmud. Nanti dibantu ya teman-teman yang mau jadi penulis di sini. Closing statement dari saya, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramuda Ananta Tur. Terima kasih Anda Ratri. Mohon maaf kalau ada salah. Atas sini Pak. Bawa sini, biar saya pinjemin. Oke, ini dia dengan penampilan Om Mehmet, maka berakhirlah acara kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah datang. Hopla, hopla, hopla. Hopla. Om Mehmetnya mau maju, slow. Tenang, jangan dulu. Baik, saya minta 3 menit terakhir ruangan ini saya minta hilang sejenak. Mari kita menyanyikan cipta sejenak, kita menghargai para pendiri lembaga ini ya. Dari orang yang berkarya, kesenian, mari kita merasakan dengan batin kita. Itu penutupan dari saya.
Terima kasih.